Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Microsoft Access. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Esti Nurlaili Damayanti dengan NIM 19010334-024. Yang kedua, Nurul Fajri Ayu dengan NIM 19810334-024. Dan Muhammad Rizul Ababil dengan NIM 19810334-078. Agenda style. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, database. Yang ketiga, fungsi atau kegunaan Microsoft Access. Yang keempat, manfaat Microsoft Access. Yang kelima, komponen dalam Microsoft Access. Yang keenam, langkah-langkah. Yang ketujuh, keunggulan Microsoft Access dari perspektif programmer. Yang kedelapan, contoh kasus kegunaan Microsoft Access. Pengertian Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Database atau basis data yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi, diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Database adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menata informasi. Database dapat menyimpan informasi tentang orang-orang, produk, pesanan, dan masih banyak lagi. Kebanyakan database dimulai sebagai daftar dalam program pengolahan kata atau lembar bentang. Karena daftar berkembang lebih besar, kelebihan dan inkonsistensi mulai muncul dalam data. Data menjadi lebih sulit dipahami dalam bentuk daftar dan ada sedikit cara untuk mencari atau mengambil subset data untuk peninjauan. Saat masalah ini mulai muncul, mentransfer data ke database yang dibuat oleh manajemen database atau DBMS seperti Access adalah ide yang tepat. Fungsi atau kegunaan Microsoft Access. Yang pertama, untuk membuat basis data atau database. Yang kedua, untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik. Yang ketiga, untuk membuat program aplikasi gaji karyawan. Yang keempat, untuk membuat program aplikasi penyimpan buku perpustakaan. Yang kelima, untuk membuat program aplikasi absensi. Yang ketujuh, untuk membuat program aplikasi persediaan barang. Manfaat Microsoft Access. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Yang ketiga, tampilannya mudah digunakan daripada aplikasi database lainnya. Komponen dalam Microsoft Access. Tabel. Tabel database memiliki tampilan yang mirip dengan lembar bentang. Data juga disimpan dalam baris dan kolom di dalamnya. 2. Database. Database adalah alat untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi. Database dapat menyimpan informasi tentang orang, barang, perintah, dan lain sebagainya. 3. Query. Query adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menganalisis suatu data yang memenuhi syarat tertentu dari suatu tabel atau lebih. Query dapat juga digunakan untuk mengupdate atau menghapus beberapa record data pada satu saat yang sama. 4. DDL dan DML. Data Definition Language, yaitu untuk membuat atau mendefinisikan
objek database seperti membuat tabel, relasi antar tabel, dan sebagainya. Sedangkan data manipulation language yaitu untuk memanipulasi database seperti merubah, menghapus, dan menambah data dan mengambil informasi yang dibutuhkan database. 5. Record merupakan kumpulan dari beberapa file yang saling berhubungan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Lanjutan komponen dalam Microsoft Access. Yang keenam, RDBMS adalah suatu sistem pengolah database di mana di antara satu tabel dengan tabel lainnya memiliki hubungan atau relationship satu sama lain. Yang ketujuh, DBMS adalah sebuah sistem perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data sedemikian rupa sehingga penambahan, pengambilan, dan modifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Kedelapan, SQL adalah bahasa komputer untuk bekerja dengan sekumpulan fakta dan hubungan di antara keduanya. Program database relasional seperti Microsoft Office Access menggunakan SQL untuk bekerja dengan data. 9. Primary key adalah sebuah file yang dipergunakan sebagai file indeks utama atau file kunci untuk pengaturan data dari sebuah tabel di dalam Microsoft Access. Yang 10. File. File merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. 11. Form. Form adalah objek database yang digunakan untuk membuat kontrol-kontrol untuk proses memasukkan, memeriksa, dan memperbarui data. 12. Report. Report adalah objek yang digunakan untuk menampilkan data yang telah diformat sesuai dengan ketentuan yang pernah diberikan. Yang terakhir, makro adalah rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan otomatis, misalnya membuka form, mencetak report, dan lain-lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, buka Microsoft Office Anda, pilih ke Start, All Program, selanjutnya Microsoft Office, dan buka Microsoft Office Access. Yang kedua, buat database baru. Pada contoh berikut ini, kita akan meng-create database penjualan. Klik Bank Database, dan pada kolom isian file name berikan nama penjualan dan klik tombol create. Yang ketiga, sampai di sini database penjualan sudah berhasil Anda buat. Database penjualan yang baru saja Anda buat tersebut akan terbuka dengan memunculkan form untuk pembuatan tabel database. Yang keempat, jika kita ingin mengatur primary key dari tabel tersebut lengkap dengan tipe data dari setiap file, maka pada tabel barang kita boleh klik kanan dan pilih Design View. Yang kelima, pada Design View di sini Anda boleh mengatur tipe data dari setiap file. Seperti file kode barang dapat diset menjadi primary key dengan cara mengklik kanan file kode barang dan memilih primary key. Begitu dengan data tipe field dapat diset menjadi teks dan field size sama dengan 10. Dengan mengatur pengaturan tersebut akan membuat pemakaian memori pada database tersebut menjadi lebih efisien. Yang keenam, setelah kita mengatur primary key dan tipe data tabel tersebut, lalu klik save. Jika sudah, maka sekarang saatnya mengisikan data pada tabel barang. Keunggulan Microsoft Access dari perspektif programmer. Yang pertama adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman struktur query language atau yang sering kita sebut SQL.
Yang kedua, query bisa dilihat dan diatur sebagai statement-statement SQL dan bisa dipakai secara langsung di dalam makro dan VBA modul untuk secara langsung memanipulasi tabel data pada Microsoft Access. Selanjutnya adalah contoh kasus penggunaan Microsoft Access. Kita buat ilustrasi dari sistem perpustakaan digital. Seorang petugas perpustakaan, librarian, akan jauh lebih efisien jika menyimpan kode bukunya dalam sebuah database. Bayangkan saja jika tiap jamnya ada pelajar yang ingin pinjam buku. Tentu petugas itu sangat kewalahan mencatat kode buku yang dipinjam. Alhasil ia pun memutuskan untuk membuat sebuah program aplikasi untuk perpustakaan. Dan ia akan memilih menggunakan Microsoft Access. Bagaimana caranya? Petugas akan memasukkan judul input data sesederhana seperti nama buku yang dipinjam, kode nama siswa, tanggal dipinjam, tanggal dikembalikan, dan sebagainya. Kemudian data itu dibuat menjadi beberapa form. Setelah selesai, tinggal memasukkan data sesuai judul inputan yang telah dibuat secara lengkap. Data-data yang telah dimasukkan selanjutnya akan diproses untuk membuat laporan secara otomatis sehingga lebih efisien waktu dan tenaga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11 yang membahas tentang materi Microsoft Access. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.